Halo Sahabat Raja Channel. Kali ini saya akan mengajak Mahana Intan Lamandau menceritakan kisah asal usul Bukit Sampuraga. Bukit Sampuraga yang terdapat di desa Karangbosi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau. Nah, jadi asal usul Bukit Sampuraga yang banyak dijadikan tempat wisata, banyak dikunjungi orang, hari ini dikisahkan oleh Mahana Intan tentang sejarahnya, legenda sejarah Bukit Sampuraga. Oke, Sahabat Raja Channel, selamat menyimak. Silahkan Intan cerita. Hai, perkenalkan nama Kola Mahana Intan Lamandau dari SMP Negeri 4 Buli, Kabupaten Lamandau. Kola akan mengisahkan tentang legenda asal mula Bukit Sampuraga di Kabupaten Lamandau. Zaman dulu di ulu Sungai Lamandau ada kerajaan yang sangat besar. Namanya Kerajaan Sarangpurya. Kerajaan Sarangpurya pada zaman dulu tuh diperintah oleh seorang raja yang bernama Petinggi Rambayan. Raja Petinggi Rambayan nih ada anak betinanya atau tuan putri yang bernama Dayang Ilung, yang kesegaannya tuh sangat luar biasa, terkenal sampai ke seluruh benua. Singkat kisah, berita tentang kesegaan Dayang Ilung ini terdengar sampai ke negeri Pagar Uyung di Sumatera. Di kerajaan Pagar Uyung ada seorang putra raja. Pangeran ini sangat sopan, gagah, dan berwibawa yang bernama Patih Nasbatang. Mendengar kesegaan Dayang Ilung, Patih Nasbatang meminta izin kepada ayahnya, Raja Pagar Uyung, hendak tulak menyeberang lautan pakai bepinta putri Dayang Ilung. Dan ayahnya pun mengizinkan Patih Nasbatang berlayar bersama rombongannya. Sebelum merapat ke pantai Pangkalan Bun, kapal Patih Nasbatang dilantak badai yang besar, lalu meruduk karang dan terdampar. Patih Nasbatang mengalami luka berat, sehingga dia dirawat di rumah nelayan tersebut. Setelah dia pulih, dia melanjutkan perjalanannya ke negeri Sarangpurya di Kalimantan. Lalu bertemulah dengan Raja Sarangpurya, yaitu Petinggi Rambayan, dan memperkenalkan asal-usulnya hendak berniat melamar putri Dayang Ilung. Lamaran Patih Nasbatang pun diterima. Akhirnya Patih Nasbatang dan Dayang Ilung menikah, hidup sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian, lahirlah anak lelaki Sida yang diberi nama Cenakaburai. Sementara Raja Pagar Uyung ini mengira amun Patih Nasbatang sudah mati karena si ada kabar beritanya. Tiba mendengar kabar beritanya ternyata Patih Nasbatang masih hidup. Lalu mengirim utusan untuk menjemput Patih Nasbatang di Kerajaan Sarangpurya di Kalimantan. Singkat kisah, sampailah utusan menemui Patih Nasbatang. Lalu Patih Nasbatang meminta izin kepada istrinya Putri Dayang Ilung dan memutuskan untuk tulak sekoknya isi membawa bininya, karena pantang zaman dulu tuh betina yang hanyar beranak kocit si oleh menyeberang lautan. Dengan perasaan berat hati, Putri Dayang Ilung menyerahkan anaknya Cenakaburai untuk ikut bersama ayahnya, yaitu Patih Nasbatang. Sebelum sidak tulak, Putri Dayang Ilung memorah banyu susunya sebanyak 7 belanga dan menyerahkan cincin berlian kesayangannya. Keesokan harinya, Patih Nasbatang bersama rombongannya tulak belayar di negeri Pagar Uyung di Sumatera. Singkat kisah, 20 tahun kemudian, Patih Nasbatang dan Dayang Ilung telah lama berpisah. Sementara Cenakaburai tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Kondisi Patih Nasbatang rancak sakit-sakitan oleh umur semakin tua. Melihat kondisi ayah macam itu, lalu saat itu juga Cenakaburai bertanya, "Gimana umakku ayah nini?" Lalu ayahnya mengisahkan, amun umaknya itu ada di Kerajaan Sarangpurya di negeri Kalimantan. Ujar ayahnya, "Umak kamu tuh sega, hidungnya tuh mancung, kulitnya putih, pokoknya ada banding kesegaan umaknya, Putri Dayang Ilung." Lalu Cenakaburai meminta izin untuk dia tulak menemui umaknya di negeri Kalimantan. Singkat kisah, sampailah dia di negeri Sarangpurya, lalu bertanya ke semua orang di kerajaannya, "Di mana umakku, Putri Dayang Ilung?" Tiba-tiba mencungul betina dan keadaan badannya ini kurus, mukanya tua tapi sujahai
aku nih umak kamtai. Ujar Dayang Ilung. Pokoknya telah cenah kaburai. Lalu dia teh ingat kisah ayahnya. Maka teh ujar ayah nih, umak aku nih sega. Dunia mancung, lagi muda. Apa yang datangi Tuhan Maha Jahai. Lalu dia teh ingat pesan ayahnya. Amun bujur umakku coba pasang cincinnya di jari manis. Dayang Ilung memasukkan cincinnya di jari manisnya dan rupanya teh longgar. Semakin si percayalah cenah kaburai dan bugusan. Melihat tingkah anaknya macam itu, cenah kaburai, Putri Dayang Ilung berkata sambil menangis, kamu sudah keluar dari rahimku dan kamu sudah meminum banyak susuku, dan kalau memang kau anakku, aku bersumpah demi langit dan bumi, ikam tak kena balai besar dan kukutuk ikam menjadi batu yang berguna. Lalu cenah kaburai pergi meninggalkan betina tua yang mengaku sebagai umaknya Putri Dayang Ilung. Dia menuju kapal miliknya yang bernama Sampuraga dan berlayar. Di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca potong kabut, angin besar sehingga kapal Sampuraga miliknya terombang-ambing. Lalu dia teringat dan dia berpandar, aku anak durhaka, si tahu balas budi di rumahku seko. Lalu dia menciak mendora, Uma, ternyata kau lain rumahku. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Nah, terlampau benar kami. Si mengaku aku sebagai umak kau. Si mungkin lagi aku menarik sumpahku. Masih dibocap, tak nyelambat petir menyambar kapal Sampuraga milik cenah kaburai sehingga terbelah dan menjadi bukit batu yang sampai wayah ini bisa kita lihat di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau.